Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Endah Puspita SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 3403180115 dari kelas D Program Studi Akuntansi. Dalam video kali ini, saya bersama rekan saya akan memaparkan mengenai materi data dan proses modeling dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi mengenai data. Data secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Data merupakan kumpulan sebuah informasi atau fakta mentah, baik dalam bentuk angka, simbol, kata, atau gambar yang diperoleh dengan mengamati atau mencari sumber tertentu. Nah, data juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu input data. Input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita, harus memasukkan nomor resi terlebih dahulu. Nomor resi itulah yang disebut dengan input. Yang kedua, output. Output data merupakan keluaran dari sistem informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Berkaitan dalam contoh di atas, setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacakan barang, kita akan mendapatkan informasi keberadaan barang kita saat ini. Yang ketiga, database. Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media. Input akan dicocokkan dengan data yang ada dalam database. Jika cocok, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dengan database tersebut. Contoh misalnya, untuk melacak pengiriman barang, sistem akan membantu memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan terdapat di dalam database. Untuk slide selanjutnya, mengenai pengolahan dan fungsi dasar pengolahan data atau data processing. Apa itu data processing? Adalah suatu kegiatan yang berubah bentuk kata menjadi informasi agar memiliki manfaat atau kegunaan bagi yang membutuhkan. Nah, dalam data processing itu sendiri terdapat fungsi dasar pengolahan data. Yang pertama, mengambil program dan data masukan atau input. Yang kedua, penyiapan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. Yang keempat, menyiapkan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Yang kelima, mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Di slide terakhir, ada tugas pengolahan data pada sistem informasi. Nah, dalam sistem informasi, akuntansi melakukan 4 pengolahan data, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tindakan yang dijelaskan oleh satu catatan data. Transaksi merupakan tindakan yang melibatkan elemen lingkungan. Oleh karena itu, muncullah istilah pengolahan transaksi.
Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap 1. Tindakan internal perusahaan, 2. Transaksi lingkungan perusahaan. Nah, saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, setiap tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Nah, sedangkan sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap transaksi internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua ada manipulasi data. Manipulasi data perlu dimanipulasi untuk dapat diubah menjadi informasi yang berguna. Operasi manipulasi data meliputi 4. Yang pertama ada pengklasifikasian, yaitu elemen-elemen data tertentu dalam catatan yang digunakan sebagai kode. Misalnya, dalam suatu catatan pengadaan barang yang mencakup kode-kode yang diidentifikasi seperti nomor barang, nomor pemasok, dan nomor nota. Yang kedua ada penyortiran. Penyortiran yaitu pengurutan catatan-catatan sesuai dengan urutan berdasarkan kode atau elemen data lainnya. Misalnya, file catatan barang disusun sehingga semua catatan untuk setiap barang yang terkumpul menjadi satu. Yang ketiga ada perhitungan. Perhitungan yaitu berbentuk operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada elemen-elemen untuk menghasilkan data elemen-elemen tambahan. Misalnya, jumlah barang dikalikan dengan harga barang untuk menghasilkan jumlah harga. Yang terakhir, yang keempat, pengikhtisaran, yaitu mensistensikan atau mensarikan data-data menjadi bentuk total, subtotal, grand total, dan seterusnya. Yang ketiga, ada penyimpanan data. Penyimpanan data. Pada suatu perusahaan, kecil atau besar, pasti terdapat banyak transaksi operasional. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data, dan seluruh data tersebut perlu disimpan di suatu tempat dan harus dapat ditemukan dengan mudah bila data tersebut diperlukan. Yang keempat, penyiapan data. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan dengan 2 cara. Yang pertama, oleh tindakan. Output yang dihasilkan jika sesuatu terjadi, misalnya tagihan yang disiapkan setiap kali pesanan pelanggan diisi. Yang kedua, oleh jadwal waktu. Output yang dihasilkan pada suatu saat tertentu, misalnya gaji yang disiapkan setiap hari Jumat. Pada umumnya, output berupa dokumen kertas. Akan tetapi, semakin banyak pemakai yang menggunakan tampilan layar. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari materi ini. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Anissa yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan penjelasan materi pada tugas sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Masitoh dengan NIM 34031800119 dari kelas akuntansi D semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses modeling. Yang pertama yaitu pengertian model. McLeod menyatakan model sebagai penyederhanaan atau abstraksi dari sesuatu, sementara Wilson menyatakan model sebagai interpretasi secara eksplisit dari pemahaman tentang sesuatu. Model merupakan landasan yang digunakan oleh para manajer untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan.
para manajer perlu mengidentifikasi jenis model yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pemilihan yang tepat terhadap model akan meningkatkan kompetisi sebuah perusahaan. Model dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu model fisik. Model fisik dapat mengakomodasi hal-hal yang sulit diwujudkan dalam sistem dan objek yang nyata. Dengan menggunakan model fisik, perancangan suatu produk dapat dilakukan dengan mudah, dan apabila diperlukan perubahan, maka dapat dilakukan pada model fisiknya, sehingga dapat menghemat biaya dalam perencanaan produk. Yang kedua yaitu model naratif. Model ini menggambarkan entitas secara langsung dengan lisan ataupun tulisan. Model ini sering digunakan manajer karena sifatnya naratif. Semua komunikasi bisnis menggunakan model naratif, sehingga model naratif menjadi jenis model yang paling populer. Yang ketiga yaitu model fisik. Model ini menggambarkan entitas dalam bentuk garis, simbol, atau bentuk-bentuk gambar tertentu. Model grafik adalah model yang sangat efektif dalam menjelaskan suatu entitas. Para pengembang sistem dan programmer banyak dibantu oleh grafik, misalnya diagram alir atau flowchart, diagram objek, dan diagram hubungan antar entitas. Yang keempat yaitu model matematika. Model matematika sering digunakan dalam dunia bisnis. Semua rumus persamaan matematika termasuk dalam model ini. Keunggulan dari model ini adalah memiliki ketelitian tinggi dalam menjelaskan hubungan antar bagian dari suatu objek. Berikutnya, manfaat model. Model digunakan oleh para manajer untuk memecahkan permasalahan pada perusahaan. Pemilihan model yang tepat akan meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Secara spesifik, manfaat yang diperoleh dengan menggunakan model yaitu, yang pertama, mempermudah pengertian. Suatu model merupakan gambaran dari entitas permasalahan. Penggunaan model memudahkan para manajer untuk menyelesaikan masalah secara bertahap dengan menggunakan model-model sistem yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Semua jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat dan akurat, khususnya kepada orang-orang yang memahami makna dari bentuk kalimat, grafik, dan persamaan matematika yang digunakan dalam model tersebut. Yang ketiga, memprediksikan kejadian masa depan. Ketelitian sangat diperlukan dalam menentukan entitas. Perkiraan dengan ketelitian tinggi dapat membantu manajer untuk memprediksikan atau memperkirakan kejadian masa depan. Yang selanjutnya, proses modeling. Apa itu proses modeling? Proses modeling adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, dan bagaimana data berpindah dari aktivitas-aktivitas tersebut. Selama 50 tahun terakhir, sistem informasi akuntansi telah disajikan dengan berbagai model atau pendekatan yang berbeda. Setiap model yang baru berkembang karena adanya kelemahan dan keterbatasan model sebelumnya. Berikut beberapa model dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, proses manual. Model proses manual adalah bentuk yang paling tua dan tradisional dari sistem akuntansi. Sistem manual membentuk peristiwa-peristiwa fisik, sumber daya, dan personal yang mencirikan kebanyakan proses bisnis. Yang kedua, sistem file mendatar. Pendekatan file mendatar menjelaskan suatu lingkungan di mana file-file data individu tidak berkaitan dengan file-file lainnya. Yang ketiga, pendekatan database system. Sistem manajemen database merupakan sistem perangkat lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen-elemen data yang diotorisasi setiap pemakai untuk diakses. Yang keempat, model REA atau Research Event and Agents.
REA adalah model bagaimana sebuah sistem akuntansi dapat kembali direkayasa untuk usia komputer. Model REA adalah suatu alat pemodelan konseptual yang khusus dirancang untuk melengkapi struktur perancangan database sistem informasi akuntansi. Yang kelima yaitu model ERP atau Enterprise Research Planning. Enterprise Research Planning atau yang berarti perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sebuah model sistem informasi yang memampukan suatu organisasi untuk mengotomatiskan dan mengintegrasi proses-proses bisnis kuncinya. Nah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mengenai proses modeling telah selesai saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyukseskan pembuatan video ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan serta kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.